Para sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita bersama Pak Yusuf Sutanto kembali, seorang pelatih Tai Chi dan juga praktisi pegiat kebijaksanaan Timur. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana perjalanan Zen itu dari India, Cina, dan kemudian diadopsi oleh Jepang yang membuat Jepang seperti sekarang ini. Ketika datang kembali ke Jepang ini, ada seorang Zen Master bernama Takuan Sohu. Nah, itu yang mengajar, membimbing Miyamoto Musashi dari pendekar pedang, samurai yang nggak terkalahkan dengan pedang kayunya, bisa menjadi pakar manajemen ini. Ya kan? Ya, ini jadi kita sudah mulai mengerucut ini Pak, tema kita kan? Baik. Dan lalu Musashi ini mengarang buku Book of Five Rings, gitu. Ini bukunya itu jadi transformasi dari ilmu pedang dirubah menjadi manajemen ini, ya kan? Oke. Baik. Ini menarik sekali, ya kan? Nah, itu terjadi restorasi Meiji pada tahun 1868 yang menyebabkan negara Jepang ini maju sehingga dia sampai begitu kebablasan ikut perang dunia II kan. Ya toh. Tapi ini semua ada kaitannya dengan kemampuan menjadi kuat dan segala macam toh. Nah, ya toh, dengan seni manajemennya itu kan. Nah, restorasi Meiji ini terus ketika dia mulai kalah pada 45, lalu sebagai jajahan Amerika kasih bantuan namanya Statistical Quality Control, itu SQC. Metode Amerika yang sangat saintifik tapi kurang mendapat respon daripada manajemen, ya toh, dan pekerjanya, ya toh. Nah, itu dibawa pada tahun 1950-an ke Jepang. Dan oleh Jepang langsung ditangkap menjadi Kaizen itu. Ya, nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena di Jepang itu masuk di kalangan samurai. Nah, samurai itu hidupnya kan di ujung pedang kan. Benar? Kalau lengah sedikit, ya dia akan mati. Ya, kill or to be kill kan. Nah, mampuannya si Musashi bisa begitu itu kan bisa menjadi pemain pendekar pedang nomor 1 itu karena dia nggak pernah kalah. Dikeroyok 100 orang, dia bisa belajar semua. Ya, jadi ini menariknya di sini bagaimana just in time ini sama tipis, kalau babat kan nggak melenceng kemana-mana kan Pak. Ya, nah, itu dimasukkan kepada ilmu manajemen, ya, dan lalu dikembangkan konsep continuous improvement, ya, memutar plan to take action naik terus, ya, perbaikan terus menerus tanpa pernah henti. Sedangkan konsep Barat tentang manajemen itu improvement dan innovation, itu menemukan mesin baru, menemukan metode baru setelah 5 tahun mempelajari, setelah studi dulu ini itu. Jadi pengembangannya, pembaruannya itu seret kan, lambat kan, ya toh. Sedangkan ini kontinu dari pimpinan atas sampai pimpinan bawah, ya. Nah, ini yang menyebabkan dia itu kaget, kok Jepang dalam 1950 dalam waktu yang nggak terlalu lama sudah bisa menjadi negara dengan pada waktu itu ekonominya terkuat ya, setelah Amerika kan, benar nggak? Ya tadi kan di slide di depan itu kan Pak, benar nggak? Ya. Jadi itulah yang membuat ini terjadi transformasi budaya. Filosofi Zen yang berasal dari India dan kemudian berkembang di Cina ataupun lanjut ke daratan Tiongkok,
dan kemudian diadopsi oleh Jepang, dan dalam waktu yang boleh dibilang kesempatan yang tidak terlalu lama, Amerika juga memberikan satu konsepsi mengenai SQC tadi ya, dan kemudian Jepang berhasil memanfaatkan itu dan mengadopsi menjadi satu bentuk yang khas Jepang dengan Kaizen-nya itu. Nah, ada slide Pak Aam, saya mau tambahkan slide bahwa memuaskan pelanggan itu bukan end user, Pak. The next process is your customer. Nah, ini yang luar biasa ini. Jadi ya proses gitu ya Pak. Jadi di situ itu terus menerus gitu ya. Jadi tidak ada proses berhenti untuk melakukan perbaikan. Jadi memang proses itu yang kemudian ditekankan ya Pak. Ya memang karena kita bicara perspektif Zen, ya saya kira itu yang kita bahas. Nanti ke depan itu kan perspektif ini perubahannya luar biasa ya. Karena yang kita anggap 20 tahun, 50 tahun yang lalu Jepang itu memberikan kemajuan, nah sekarang itu udah mulai sunset nih Pak Yusuf. Jepang itu udah kalah sekarang itu dengan satu konsepsi-konsepsi baru kembali gitu kan ya. Ini kan pertempuran konsep, pertempuran filsafat dan teknologi juga. Karena ini dengan cepat sekarang Jepang menjadi seperti sunset lah begitu ya. Dulu praktisinya muda, bergairah, sekarang senior. Dan keputusan kan ya relatif lamban. Padahal kan kecepatan itu diperlukan. Dan itu senioritas juga memberikan konsekuensi yang tidak positif gitu kan ya. Jadi lamban. Organisasinya besar, tapi kemudian tambun. Gitu. Nah sekarang muncul di dunia teknologi informasi baru itu kan startup, anak muda, inovasi begitu kan ya, yang memberikan juga satu model bisnis baru. Nah ini yang kemudian jadi ancaman buat saya bilang tuh old player ya, konvensionalis itu. Nah, jadi ini saya kira akan terus berputar dalam perebutan pengaruh, perebutan kemajuan ya, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu layanan yang terbaik atau yang lebih unggul. Nah, tapi memang nanti bisa didiskusikan lebih lanjut sih Pak Yusuf ini. Ya, kita bisa, karena sebelum Jepang ini sudah di-challenge oleh Korea, Pak. Ya. Samsung. Sekarang apa yang tidak bisa dilakukan oleh Korea? Kan sekarang kalau dulu mungkin inferior, menyamakan, sekarang beberapa hal sudah melebihi. Gitu. Nah, gitu. Jadi tidak ada tuh well establishment yang dulu bagus, yang dulu maju belum tentu selamanya. Bisa jadi pendatang baru lebih aktif, lebih dinamis, lebih punya model bisnis yang baru yang di model konvensional mungkin tidak ada gitu. Jadi ini semacam pertempuran baru nih antar negara, antar korporasi gitu kan ya. Nah baik Pak Yusuf, kita diskusi lanjut. Terima kasih nih. Iya, selamat sampai ketemu. Ya, salam sehat Pak Yusuf. Ya, bagus ini. Karena kalau enggak kita ribut terus ini Pak. Iya, iya. Aduh, tentang negara apa segala, keadaan kita mesti kill or to be killed nih dalam. Iya, iya. Iya kan? Itu yang perlu dihindari ya. Tadi saya kira fokusnya ke interconnectivity, ke hubungan dan ke saling bergantungan. Baik Pak Yusuf, saya mohon izin. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat malam. Ketemu lagi.